Tentu ingin sehat kan? Ingin sehat badannya, ingin kuat badannya, panjang umur, badan sehat. Betul? Panjang umur, badan sehat. Siapa yang tidak mau? Ada di dalam kitab dikatakan ada seorang ulama yang umurnya 120 tahun. Umurnya 120 tahun lebih. Mata masih terang, masih tidak ada kaburnya seperti biasa. Gigi tidak ada rontok, giginya tidak ada rontok, tetap seperti biasa, sebagaimana anak muda, masih terang telinganya. Kakinya masih kuat jalan, masih kuat jalan 120 tahun. Ditanya oleh orang, ya Syekh, tolong kasih aku resep. Tolong kasih aku resep. Gimana bisa seperti engkau ini? Umur 120 tahun lebih, tapi sehat bagaikan anak muda. Bahkan ada yang umur 40 tahun sudah sakit kaki. Ini umur 120 tahun masih sehat. Apa resepnya? Kata Syekh tadi, taraktul hasad wa hifdzullah al jasad. Aku tinggalkan penyakit hati, yaitu berupa iri dengki, berupa hasad, maka Allah jaga jasadku. Allah yang menjaga jasadku, karena aku menjaga hatiku biar tetap bersih, tidak iri, tidak dengki kepada siapapun. Orang punya harta, silahkan, aku ikut senang. Orang tidak punya harta, silahkan, aku siap bantu. Tidak ada hasad pada dirinya, tidak ada dengki pada dirinya, maka dijaga oleh Allah jasadnya. Makanya Bapak, kenapa disuruh batin kita lebih baik daripada zahir? Karena sehatnya batin membuat sehatnya zahir. Ini. Jadi Bapak Ibu, kalau mau sehat badan, insya Allah caranya gampang. Apa? Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini. Kalau corona tidak usah dipikirkan, itu kecil itu. Itu penyakit gampang itu. Cuman flu aja kok. Tapi yang ditakutkan itu penyakit batin. Gara-gara corona suuzon dengan setiap orang. Itu yang lebih parah itu. Gara-gara corona lihat orang batuk dikit langsung suuzon. Laju suuzon ini penyakit yang lebih parah daripada corona. Kenapa? Gara-gara corona laju suuzon pada setiap orang. Suuzon sama si Bulan. Nah, kau ini dah. Dah usah ke masjid. Padahal kawan ini belum corona sudah batuk terus. Belum musim corona dia udah batuk terus. Belum datang corona dia sudah pilek terus. Belum datang corona dia sudah sakit. Kenapa? Dia punya asma. Dia punya asma, dia punya ini, wajar lah. Itu. Jadi penyakit yang suuzon ini lebih parah daripada corona itu. Penyakit hati lebih parah daripada corona. Kalau orang punya penyakit, Bapak, Ibu, penyakit zahir, kena corona, dia orang ahli ibadah. Penyakit corona yang dia kena itu menghapus dosanya. Dosanya dihapus oleh Allah gara-gara corona yang dia kena. Gara-gara corona dia nggak bisa sholat ke masjid. Tidak apa-apa, tenang. Kenapa? Dosamu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang. Tapi kalau suuzon, buruk sangka, bukan dosa dihapus, dosa nambah. Dosa nambah. Dosa jadi nambah gara-gara suuzon.
Tapi kalau kena corona, dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit kata Rasulullah, hatta saukah, walaupun kena duri itu menghapus dosa. Arti kata Allah ampuni dosa walaupun hanya tertusuk duri. Ini. Tapi kalau sudah penyakit hati, salah satunya suudzon atau iri atau dengki atau dendam, maka bukan dosa yang dihapus tapi nambah malahan. Jadi yang mana yang parah? Penyakit hati yang lebih parah. Jadi kita jangan takut dengan masalah jasad yang kena penyakit, jangan takut. Ini gampang, orang yang sakit itu boleh keringanan. Tapi kalau hati yang sakit tidak ada keringanan. Kalau hati yang sakit tidak ada keringanan. Orang nggak bisa sholat berdiri, dalam syariat boleh sholat duduk. Tapi kalau orang yang sakit hati, penyakit hati, dia sholat, tidak ada keringanan. Mana ada orang sakit hati boleh sholat duduk? Tidak ada. Orang yang sakit hati, penyakit hatinya ada dendam dengki, malahan sholatnya mardud, sholatnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya bapak-bapak, pentingnya kita untuk membersihkan hati. Jadi alasan pertama kenapa dohir kita harus lebih baik daripada batin kita, karena dohir ini adalah tempat yang dipandang oleh Allah, tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dipandang oleh Allah harus lebih baik daripada tempat yang dipandang oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa batin harus lebih baik daripada dohir? Karena batin apabila benar, apabila bagus, apabila sehat, maka sehatlah dohir, benarlah dohir, baguslah dohir. Pengaruh yang di batin mempengaruhi dohir. Sehatnya batin, sehatnya hati akan mempengaruhi sehatnya badan. Ini alasan yang kedua. Ini makanya bapak